Ya ini yang saya nggak ngerti gitu ya. harusnya diperjelas siapa yang gunting-gunting pita gitu ya. Kalau 70%, 60% itu kemudian diselesaikan oleh pemerintahan selanjutnya, menurut saya itu hal yang sangat baik, positif. Kalau nggak dilanjutkan akan menjadi proyek mangkrak yang kemudian akan menimbulkan kerugian negara. Jadi nggak usah dibalik-balik gitu. Kalau ada yang membanding-bandingkan, masyarakat membanding-bandingkan, biarkan sajalah masyarakat membanding-bandingkan. Kan ada di pemerintahan yang lalu ada yang positif, di pemerintahan sekarang juga ada yang positif. Itu hal yang menurut saya hal yang biasa, nggak perlu dibanding-bandingkan seperti itu gitu. Apalagi dalam situasi politik yang hari ini menuju pilpres gitu ya, rasanya nggak pas juga gitu itu disampaikan oleh seorang calon ketua umum yang juga mau mencalonkan diri sebagai presiden. Menurut saya itu nggak pas. Jadi coba bicara lebih konstruktif lah ya, bicara lebih jelas lagi siapa sih yang dituju, bicara soal gunting pita dan lain sebagainya. Faktanya ada 34 loh proyek mangkrak. Fakta yang terjadi justru terbalik. Saya ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi ini dengan kabinetnya luar biasa, utamanya membidangi proyek strategi nasional. Luar biasa kinerjanya. Dibanding yang dibangun oleh Pak SBY itu adalah selama 10 tahun 14 bendungan yang selesai konstruksi. Di mana 18 bendungannya adalah baru pelaksanaan konstruksi yang kemudian penyelesaiannya adalah di masa era Joko Widodo dengan kabinetnya. Banyak pengamat yang menyayangkan pidato AHY tempo hari yang kalau dilihat daripada mengkritik malah cenderung nyinyir tanpa fakta dan hanya membanggakan kegagalan orang tuanya. Gagal kok bangga. Lalu banyak yang menyarankan daripada mau maju pilpres dalam keadaan belum punya pengalaman apa-apa, cuma ngabisin logistik orang tuanya aja, lebih keren kalau AHY coba maju dulu di level lokal, tingkat daerah, nggak usah ketinggian callingnya, main sesuai kapasitas saja. Maka contoh yang apple to apple adalah Gibran, sama-sama anak presiden, sama-sama anak laki-laki, sama-sama masih muda, hanya saja memang AHY lebih berotot dan Gibran lebih berotak. Pakar nilai komunikasi politik AHY tidak dewasa. Ada upaya framing seolah SBY lebih baik dari Jokowi. Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menilai ada upaya memanipulasi persepsi publik yang dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, seolah sang ayah Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY adalah sosok presiden yang lebih hebat. Padahal menurutnya setiap pemimpin negara itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Hal tersebut disampaikan Emrus merespon pernyataan AHY yang menyebut kebanyakan proyek infrastruktur dibangun di era SBY dan Presiden Jokowi tinggal meresmikan. Emrus menegaskan kejujuran dalam berkomunikasi itu penting agar masyarakat yang menerima pesan bisa tercerahkan. Menurut saya, pola komunikasi politik AHY tidak dewasa. Ini framing hanya untuk menguntungkan SBY dan dirinya. Seharusnya AHY menyatakan ini pembangunan di era SBY kemudian dilanjutkan Jokowi. Kemudian dia mengakui mana proyek pembangunan era Jokowi. Kata Emrus dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu 24 September 2022. Emrus lantas menilai seharusnya para elit politik bisa bersikap lebih matang dan dewasa dalam berdialektika. Sebab pernyataan yang keluar itu dianggap Emrus bisa mempengaruhi sikap masyarakat. Pasti berpengaruh ke bawah, tinggal kuat atau tidaknya ini jadi tidak produktif di masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak kritis bisa saja menelan yang elit politik katakan. Saya berharap elit politik berdialektika dengan kematangan dan kedewasaan agar masyarakat mendapat pencerahan. Demikian ujarnya. Kalau berdasarkan data, Emrus menyebut SBY hanya membangun jalan tol sepanjang 189,2 km sejak 2004 hingga 2019. Sedangkan Jokowi telah membangun jalan tol sepanjang 1.762,3 km sejak menjabat pada tahun 2014. Bahkan 750 km jalan tol lagi ditargetkan selesai pada 2024. Kemudian tercatat memang ada 18 bendungan mulai konstruksi di era SBY, namun seluruhnya diselesaikan di era Jokowi. Jokowi juga diketahui membangun 12 bendungan sejak menjabat. Jika diakumulasikan ada 30 bendungan yang selesai dibangun di era Jokowi.